Malam tuh, terus kita bangun kan. Habis itu, kalau Anda ada kesempatan tidur menjelang subuh, tidur sebentar. Itu tidur baik, itu tidur yang bagus itu. Rasulullah biasanya antara subuh sama azan subuh sama iqomah subuh itu beliau tidur. Tapi tidur Rasulullah kan tidak seperti tidur kita. Ya, beberapa riwayat menyebutkan beliau tidur sebentar. Jadi tidurnya itu sebelum subuh. Ya. Ba'da subuh jangan tidur. Karena tidur ba'da subuh adalah waktu di mana jantung kita lagi, jadi kondisi udara saat kita bersekarang saat itu ya. Jadi waktu subuh sampai syuruk atau duha tuh ya 2 jam atau satu jam lah, mengatakan setengah jam, 1 jam kurang lebih seperti itu setelah subuh. Itu jangan tidur waktu itu. Ya, kalau Anda pengen tidur tetap udah ngantuk banget, usahakan jangan berbaring, biarkan tidur dalam kondisi berzikir. Duduk. Sebab apa? Banyak terjadi serangan-serangan jantung ya, atau kelemahan-kelemahan jantung itu di pagi hari kayak begitu. Jadi pagi jangan tidur. Ya. Dan itu salah satu tidur yang bikin blow on. Iya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu. Jadi tidur yang bikin bodoh itu tidur pada subuh. Ya. Selain bikin bodoh, apalagi rezekinya ya, dikurangi sama Allah. Kenapa? Karena malaikat waktu itu lagi sibuk-sibuknya bagi-bagi rezeki dari Allah gitu kan. Dia malah tidur. Ini kan nggak sopan namanya. Jadi kalau Anda pergi bos sekalian, jadi salah satu tipsnya saya, kalau Anda pergi musola, misalkan tuh masjid dekat rumah, nah, kan ada doa malaikat di pagi hari kan, yang malaikat itu mengatakan, ya Allah berkahi orang yang bersedekah hari ini, pagi hari ini. Maka subuh itu jangan pernah kehilangan momen untuk bersedekah. Datang ke masjid bawa uang, mau 5.000, 10.000, 100.000, pokoknya kencelin ke masjid, niatkan untuk sedekah karena Allah, maka dapat doa malaikat. Ini itu dikerjakan tiap hari, nggak bisa sekali-sekali, karena doanya itu setiap hari, gitu kan? Ba'da subuh, ya, ba'da subuh, bagusnya seperti itu. Kemudian setelah waktu syuruk masuk, ya kalau Anda bisa ketemu syuruk, sholatlah syuruk tadi. Saya kira mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya pahala dari sholat syuruk itu. Ya, kata Nabi SAW, pahalanya sempurna umroh gitu kan. Ya, kalau bisa syuruk itu dari mulai subuh sampai ke terbitnya matahari. Sekitar sekarang sekarang kan subuh jam 4:11. Syuruk itu kurang lebih sekitar jam 5:30 lebih 10-an lah. Kurang lebih 5:40, 5:45 lah kurang lebih. Ya, sholat waktu itu. Nanti habis itu apa yang dikerjakan? Jadi dari mulai subuh itu sampai ke syuruk ngapain? Kalau nggak zikir pagi, baca Quran. Zikir pagi itu bro sekalian, zikir yang luar biasa, yang disebutkan bahwa para ulama, saya baca di beberapa kisah-kisah itu, subhanallah, itu yang menyebabkan umat Islam waktu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa memenangkan istana Madinah itu salah satunya karena zikir pagi mereka yang luar biasa. Zikir pagi. Maka jangan pernah kehilangan momen zikir pagi itu. Kalau Anda misalkan pulang atau pergi kantor misalkan ba'da subuh, nggak apa-apa, di motor atau di kendaraan tetap zikir pagi. Hafalkan zikir itu. Karena itulah kemenangan kita di situ. Jangan lupa zikir pagi. Ya, dan lagi-lagi saya sampaikan, ibadah itu adalah nutrisinya kolbu. Zikirnya kita sebenarnya makanan buat kolbu kita. Maka jangan lupakan zikir. Ya, apalagi di sisa-sisa di luar mungkin kita tidak ada zikir pagi petang, ya sudah berzikir biasa aja. Dan zikir itu dilafazkan, bukan di dalam hati. Dilafazkan, diucapkan, astagfirullah gitu kan. Ya tidak perlu gede-gede lah mulutnya gitu kan. Ya cukup kita yang dengar gitu kan. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil atau istighfar seperti itu. Ya. Baru masuk duha. Ya, jadi antara subuh sama syuruk itu jangan tidur, karena memang pernah saya tulis juga bahwa itu memang waktu di mana ada satu satu bahan yang Allah turunkan atau ciptakan di udara pagi itu yang ingat saya namanya nitric oxide atau NO, dan ini salah satu antioksidan yang paling baik. Ya. Jadi subuh itu jangan tidur, nikmati limpah rezeki dari Allah dari udara tadi, ya. Subuh itu. Kemudian baru masuk ke duha. Ya, duha saya kira mungkin semua sudah paham ya. Duha yang paling baik kapan? Dekat-dekat sama zuhur. Dekat-dekat sama, di saat
ya di saat matahari mulai agak memanas, nah duhalah di situ. Sebab apa? Karena secara aktivitas kita lagi sibuk-sibuknya kita ketemu Allah. Ya, jadi duha itu paling baik kapan? Waktu lagi matahari panas-panasnya. Ya, bahkan setengah jam sebelum itu masih boleh. Sebelum zuhur, misalkan jam 12, kita setengah 12 duha masih boleh. Ya. Dan kalau sudah ibadah, gaspol. Gaspol maksudnya apa? Kalau Anda, misalkan para yang baru dilantik menteri kemarin kan, pasti pakai baju yang luar biasa. Ya, pakai jas, pakai apa, pakai parfum segala macam. Nah, perlakuan seperti itu, ya kalau kita lakukan adab yang sama terhadap Rob kita kepada Allah, maka harusnya lebih. Maksudnya gimana? Contoh kan, kalau Anda di sini kan kalau kerja kan nggak pakai kaos oblong, beda sama Google kata pakai kaos oblong. Jadi kalau sudah ketemu Allah, beradablah yang terbaik. Beradablah yang terbaik. Itu bonusnya didapatnya banyak. Contoh misalkan kita bisa siapin, misalkan Anda kerja boleh pakai baju oblong, silakan. Tapi ketika ketemu Allah jangan pakai baju oblong. Bawa baju. Usaha sedikit, ikhtiar sedikit supaya apa? Supaya ketemu Allahnya lebih baik. Ya. Habis itu gimana? Nabi SAW sampaikan bahwa kalau tidak memberatkan umatku, kalau memungkinkan sekalian, Anda bersiwaklah. Bukan sikat gigi ya, tapi siwak. Ya. Dan siwak itu salah satu bentuk ibadah atau mungkin salah satu bentuk sunnah Nabi SAW yang sangat dicintai Allah. Ya, Allah mencintai orang-orang bersiwak. Ya, mungkin lagi wudu itu. Jadi kalau saya pernah ngitung itu, kalau dihitung-hitung, ya, kita satu hari itu kalau kita bisa rutinkan saja bersiwak, itu lebih dari 30 kali kita bersiwak. Kenapa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap habis wudu, aku akan wajibkan mereka bersiwak. Itu yang pertama. Wudu 5 kali sehari kan? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sholat, aku wajibkan mereka bersiwak. 5 kali, 10 kali udah. Ini belum termasuk sholat sunnah loh. Belum termasuk sholat sunnah. Setiap mau sholat siwak, Ya, itu siwak. Dan siwak itu merupakan salah satu sunnah kenabian. Ya, sunnah Nabi. Ya, di samping ada bersiwak, kemudian cukur kumis, cukur bulu kemaluan, berbekam, sama wangi-wangian. Itu sunnah itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian di tas Anda, ya, terutama yang ikhwan ya, kalau bisa tuh minimal ada 2 produk tadi tuh. Kalau nggak siwak, parfum. Mau ketemu Allah, siwakan dulu. Parfuman dulu. Wangi-wangi dulu. Karena malaikat suka dengan wangi-wangian. Ya, seperti itu. Masuk kita sampai ke siang. Ya, masuk siang di duha, aktivitas Nabi SAW seperti itu. Lalu siang ada namanya qailullah. Qailullah ini kalau kita, Bapak Ibu, teman-teman baca, di penelitiannya namanya power nap. Power nap itu tidur berkualitas. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan sudah zuhur. Tapi kalau kuliah dua-duanya bagus. Ya, kalau misalkan zuhur setengah 12 atau jam 12, maka setengah 12 tidur sebentar. Tidur sebentar. Atau nanti ba'da zuhur juga tidur. Jadi, kalau kita lihat memang tadi, tidur itu adalah proses mengistirahatkan enzim badan kita. Tidur. Jadi kenapa ada malam? Karena memang malam itu adalah cara Allah untuk mengistirahatkan. Jadi sebenarnya, kalau ada sekarang banyak orang, misalkan dia makan ngantuk, habis makan ngantuk misalkan. Ya, habis makan mengantuk. Penyebabnya apa? Pura-pura mikir lah. Gini kan. Nanti kalau ditanya, jawaban orang soleh apa? Wallahu a'lam. Meskipun tidak tahu kan. Kalau ujian tuh gampang gitu kan. Apa penyebab stroke? Wallahu a'lam. Apa penyebab kolesterol? Wallahu a'lam. Jadi kalau ujian ada 50 soal, ya Allahu a'lam. Jelas tidak akan lulus. Jadi orang banyak habis makan itu mengantuk, ya salah satunya adalah karena tubuhnya tidak bisa mengolah makanan tadi. Kalau tubuh tidak bisa mengolah makanan tadi, Bapak sekalian, maka tubuh istirahat dulu, bikin enzim dulu. Gitu sebenarnya. Jadi kalau Anda makan, maaf, misalkan ya, nasi yang ada minyaknya, mungkin santannya, gitu kan, plus gorengannya, plus lagi dengan gulanya, gitu kan. Biasanya kan habis itu ngantuk tuh, biasanya, sebagian besar orang kan.
Kan beda ceritanya kalau Anda makan karedok. Cuma makan karedok. Biasanya nggak ngantuk. Kan sayur kan. Ya, dia masih banyak enzimnya. Atau Anda makan rujak. Seperti itu. Ya, maka dalam Islam memang disunahkannya, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah satu sunnah kita ketika makan itu adalah makan buah terlebih dahulu. Jadi makan buah itu sebelum makan. Sederhana loh, tapi itu efeknya luar biasa. Ya, makan buah. Kemarin ada teman ada yang tanya, dokter bagaimana cara makan coto Makassar, enak kan? Ya, kalau yang suka biasanya suka makan itu. Gampang saya bilang. Kalau Anda makan coto, itu kan dikasih jeruk nipis. Satu mangkok itu kan. Terus Anda minta air lah 2-3 gelas. Nanti jeruk nipisnya dimasukin situ, diperes. Minum segelas, 2 gelas, 3 gelas. Kenyang kan, nah pulang habis itu. Cara makan coto yang baik gitu ya. Sama juga kalau makan nasi padang ya. Bawa buah dari rumah yang banyak, air putih gitu kan, makan buah dulu di situ, agak banyak makan buahnya, nah, agak kenyang sedikit pulang. Nasi padang yang dibeli kasih ke orang. Gitu. Gak apa-apa makan nasi padang ya, silakan aja, asal Anda kalori keluarnya sama. Itu aja sebenarnya. Ya bukan salah makanannya, sebenarnya masalahnya adalah sekarang kita makan tapi yang keluar kalorinya nggak ada gitu. Jogging jarang, olahraga jarang, naik tangga jarang. Ya, saya kira mungkin kalau teman-teman yang ngantor di lantai 5 gitu ya. Kalau misalkan saya ngantor di sini lantai 5, kemungkinan besar saya akan naik tangga tiap hari. Kecuali tanggal 20, lantai 20 nggak habis waktu nanti. Karena itu cara paling baik untuk bakar kalori naik tangga itu. Apalagi naik tangganya ngatur napas. Keren itu. Kalau nggak bisa naik tangga ngatur napas, maka jalannya ngatur napas. Ada tuh. Jadi jalan itu, jadi dia setiap berapa menit kita bernafas. Napas biasa, nanti berapa detik kita tahan. Tanpa sadar, jalan kayak begitu tuh akan menguatkan massa otot kita. Karena kondisi hipoksia pada otak, ya, kondisi hipoksia pada otak itu akan memunculkan growth hormone tadi. Kalau growth hormone muncul, Anda seperti orang binaraga. Gitu. Jadi lagi jalan itu, atur nafasnya. 2 menit, tek-tek jalan. Habis itu tarik nafas, henti nafas. Henti nafas, waktu Anda tahan nafas, maaf. Jalan dalam kondisi tidak ada nafas. Terus habis itu, ya itu tidak lama, paling 30 detik. Ya. Habis itu balik lagi. Jadi Anda mulai ngatur nafas. Nanti apa yang terjadi lama-lama, nanti baca Qurannya enak. Bisa panjang baca Quran. Gitu. Ya. Jadi itu secara seperti itu. Baik, jadi siang kemudian masuk lagi. Ada waktu yang kita nggak boleh tidur. Ada waktu yang kita nggak boleh tidur. Antara tadi, asar sama maghrib. Jangan tidur waktu itu. Karena itu tidur juga yang tidak baik, yang memang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, secara organ juga tidak baik. Tidur di waktu asar ke maghrib. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.